Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله ورحمكم الله أجمعين. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan taufik dan hidayahnya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu majlis dari majalisul ilmi, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu amalan yang sangat mulia di dalam agama kita, amalan yang Allah perintahkan kepada setiap orang-orang beriman, amalan yang akan menjadi asas kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi seorang hamba, amalan yang dengannya seorang hamba akan dimuliakan derajatnya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama, belajar
tentang petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-nama Allah yang maha indah dan semua sifat-sifat Allah yang maha sempurna, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun hati kita di atas jalan keikhlasan di dalam beramal, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat keistiqamahan di atas jalan-jalan kebaikan tersebut, sehingga tatkala kita meninggalkan dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, di atas nikmat iman, di atas nikmat Islam, di atas nikmat tauhid, dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang Allah muliakan, di antara perkara yang harus kita fahami dengan baik sebagai orang-orang beriman, hendaknya kita tanamkan kepada jiwa-jiwa kita bahwasannya sebesar-besar anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah jadikan hatinya condong kepada kebenaran. Sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada seorang anak manusia adalah ketika Allah jadikan hatinya condong kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, condong kepada ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka duduknya seorang muslim, seorang muslimah di majlis-majlis ilmu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada dirinya. Itu berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Karena tanda Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba adalah dengan ilmu. Allah jadikan hamba tersebut faham tentang ilmu. Allah jadikan hamba tersebut faham tentang tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, apa tandanya? Ketika seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tandanya? Apa parameternya? Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Tapi tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi yang mulia, yufaqihu fid din. Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Allah jadikan dia faham tentang agama, tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku yang Allah muliakan, tidak mungkin seorang hamba faham tentang agama Allah, faham tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala kalau dia enggak belajar. Maka pemahaman didapatkan dengan cara belajar, dengan cara talabul ilmi. Maka setiap muslim dan muslimah yang masih diringankan langkah kakinya untuk bisa duduk di majlis-majlis ilmu,
Ya, ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan hendaknya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan agar bisa istiqamah di atas nikmat tersebut. Senantiasa kita meminta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Minta diistiqamahkan di atas nikmat iman dan Islam, dan minta diistiqamahkan di atas nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hamba Allah berikan nikmat dunia. Ya. Secara duniawi Allah berikan nikmat dunia kepada mereka, tapi nikmat iman, nikmat Islam enggak semua Allah berikan. Nikmat ketaatan, nikmat amal saleh enggak semua Allah berikan. Ya. Maka ini yang wajib untuk difahami dengan baik oleh setiap orang-orang yang beriman. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah, di kesempatan pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini, di hari yang ke-25 dari bulan Syawal di tahun 1446 Hijriah, kita melanjutkan kembali rihlah ilmiah kita di dalam membahas kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Dari kesempatan hari ini kita masuk pembahasan tentang fikih salat gerhana, ya, seputar salat gerhana. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babu salatil kusuf, bab tentang salat gerhana. Al-Imam membawakan sekitar 4 buah hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salat gerhana atau sikap orang-orang beriman ketika terjadi gerhana. Ya, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam, bahwasanya Islam telah menuntunkan segala sesuatu untuk kita lakukan, ya, ketika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu. Maka kewajiban orang-orang beriman adalah merujuk, ya, kembali kepada pedoman atau tuntunan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat jemaah yang Allah muliakan, ya, di antara bentuk keagungan Islam, di antara bentuk kesempurnaan syariat Islam, bahwasanya ya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia ada tuntunannya di dalam Islam. Ya. Hatta ketika terjadi gerhana, ya, ada syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Sudah ada petunjuknya, sudah ada tuntunannya di dalam agama kita. Ini menunjukkan betapa agungnya agama ini, betapa sempurnanya syariat yang mulia ini.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yuba'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedikit pun dari hal-hal yang bisa mendekatkan kalian ke surga Allah dan menjauhkan kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala, melainkan semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Karena Nabi kita adalah sosok yang al-amin, sosok yang amanah, tidak pernah sedikit pun menyembunyikan amanah risalah kenabian yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan." Al-yaum, kata Allah, pada hari ini. Maksudnya kapan pada hari ini jamaah di ayat tersebut? Apa maksud daripada hari ini di ayat tersebut? Yakni di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, di tahun ke-10 Hijriyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan puncak ibadah haji, yakni wukuf di mana? Wukuf di padang Arafah. Allah turunkan ayat tersebut, Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yaum, kata Allah, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan dengan sempurnanya agama Islam maka sempurnalah nikmatku untuk kalian. Ya, maka nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah nikmat Islam, nikmat iman. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi dirimu. Ya. Maka di antara tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana rembulan, adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadarru', kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita fahami bersama bahwasannya matahari dan rembulan itu makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya tunduk di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak dalil yang menjelaskan bahwasannya matahari dan rembulan, ya, keduanya berjalan, keduanya beredar di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di bawah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah ketika terjadi gerhana matahari dan rembulan adalah untuk mengingatkan orang-orang beriman akan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perlu kita fahami bersama, ya, di saat sebagian besar manusia memaknai gerhana matahari dan rembulan semata-mata fenomena apa? Alam. Sebagian besar manusia yang melihat terjadinya gerhana matahari dan rembulan hanya dilihat dari satu sisi, yakni fenomena alam. Ya, ketika matahari, ya, terhalang cahayanya, ketika rembulan terhalang cahayanya, ini fenomena alam. Ya, orang-orang beriman tidak menafikan fenomena alam semacam ini. Ya, namun ada satu hal yang lain yang harus kita fahami bersama, bahwasanya terjadinya fenomena alam semacam itu mengandung hikmah. Ada hikmahnya, bukan hanya sebatas fenomena alam yang terjadi secara kebetulan, tapi di sana ada hikmah yang Allah inginkan. Kenapa? Karena matahari dan rembulan semuanya berjalan
dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum melihat jemaah yang Allah muliakan. Di antaranya di surat An-Nahl ayat yang ke-12. Surat An-Nahl ayat berapa? Ayat 12. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya matahari dan rembulan itu berjalan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amri inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun." An-Nahl ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang menundukkan malam dan siang. Ya, terjadinya siang dan malam, silih bergantinya siang dan malam, ini dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. Ya. Allah yang menundukkan matahari dan bulan. Demikian pula Allah menundukkan matahari dan rembulan. Ya. Masing-masing beredar pada garis edarnya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Ya. Maka semua benda langit, ya, berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang beriman diajarkan ketika melihat salah satu fenomena alam, bukan hanya dari sisi fenomena alam tersebut, tapi lihat siapa yang berkehendak, ya, menjadikan fenomena alam tersebut terjadi. Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun." Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasannya, ya, matahari dan rembulan dan bintang-bintang di langit mereka tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain dalam masalah ini, jemaah yang Allah muliakan, Allah sebutkan di surat Yunus ayat yang ke-5. Surat Yunus ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Antum perhatikan jamaah di sini. Ya. Lihat bagaimana Al-Qur'an menyebutkan perbedaan antara matahari dengan rembulan dari sisi sinarnya. Ya. Kalau matahari Allah katakan apa? Dia sinar yang sangat terang. Ya. Sedangkan rembulan Allah katakan apa? Nur, cahaya. Ya, tapi tidak, yakni menimbulkan silau, tidak menimbulkan panas, gak sebagaimana matahari. Ya, maka dibedakan antara cahaya matahari dengan cahaya rembulan. Kalau matahari Allah katakan dia
Ya karena sinarnya ya ini menghasilkan panas, kemudian menyilaukan. Sedangkan rembulan tidak. Ya, sinarnya tidak ini membuat panas dan tidak pula menyilaukan. Ya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Allah yang telah menetapkan tempat-tempat peredaran matahari dan rembulan tersebut, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ya. Maka yang menjadikan yakni pergantian siang dan malam, yang menundukkan matahari dan rembulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk kemaslahatan umat manusia. Ya, untuk kemaslahatan umat manusia. Ya. Dan masih banyak dalil yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Ya. Antum cek di antaranya di surat Yasin ayat 37 sampai 40. Nanti dicek. Ya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasannya matahari dan rembulan ya keduanya berjalan di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memerintahkan mereka. Ya. Mereka berjalan silih berganti siang dan malam itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi gerhana, ya ketika yakni sinar matahari terhalang, tidak bisa menyinari bumi, atau ketika sinar rembulan atau cahaya rembulan terhalang, tidak bisa menyinari bumi, ini bukan semata-mata fenomena alam. Tapi di sana ada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ada maksud dan tujuan yang Allah inginkan. Ada hikmah yang Allah inginkan di balik fenomena alam tersebut. Di antaranya adalah untuk memperingatkan hati-hati yang lalai, untuk memperingatkan jiwa-jiwa yang condong kepada dosa dan maksiat agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hikmah terjadinya berbagai macam musibah sebagai tadzkir, sebagai peringatan, ya, agar manusia kembali kepada jalan yang benar, agar manusia meninggalkan kezaliman mereka, meninggalkan dosa dan maksiat mereka, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-59. Surat Al-Isra ayat yang ke-59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Dan kami tidak mengirim tanda-tanda itu, ini fenomena alam, ya, terjadinya musibah seperti zilzal, ya, gempa bumi atau gerhana atau yang lainnya. Kata Allah, dan kami tidak mengirim tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti manusia. Ini hikmahnya, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi para jamaah yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati fillah, orang-orang beriman di dalam menyikapi fenomena alam terkait dengan gerhana, ya, kita diajarkan melihat gerhana dari dua sisi. Ya, bukan hanya dari sisi fenomena alam, ya, hilangnya cahaya matahari, hilangnya cahaya bulan karena gerhana, tapi kita lihat di balik itu semua ada hikmah yang Allah inginkan.
agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin ajarkan kepada kita bahwasanya matahari dan rembulan itu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah maha mampu untuk menghilangkan cahaya matahari, Allah maha mampu untuk menghilangkan cahaya rembulan. Ya, maka demikian pula Allah sangat mampu untuk menghukum hamba-hambanya, ya, yang congkak, yang sombong, yang tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, hadis yang pertama yang penulis bawakan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Aisyah menuturkan anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada masa Nabi, di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, pernah terjadi gerhana matahari. Ya, pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi lakukan ketika terjadi gerhana matahari di masa beliau? Kata Aisyah, faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Maka ketika terjadi gerhana matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memberikan informasi, ya, kepada orang-orang beriman agar mereka berkumpul untuk melaksanakan apa? Salat gerhana. Ini yang Nabi lakukan. Ya, ketika terjadi gerhana matahari, maka Nabi mengutus, ya, seorang munadi, ini seorang yang ditugaskan memberikan informasi kepada manusia, ya, memanggil manusia dengan nida, dengan panggilan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, jadi Nabi perintahkan mereka berkumpul untuk salat. Ayo salat. Ya. Ketika terjadi gerhana matahari, fajtama'u, maka kaum muslimin pun berkumpul, ya, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi. Wa taqaddama fakabbara wa shalla 4 raka'atin fi rak'ataini wa 4 sajadatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju menjadi imam, ya, bagi para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi bertakbir memulai salatnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gerhana dengan 4 rakaat, 4 kali ruku, ya, 4 rakaatin fi rak'ataini. Salat dengan 4 kali ruku, ya, 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Nah, ini yang membedakan antara salat gerhana dengan salat-salat yang lainnya. Salat gerhana jumlahnya berapa rakaat? Berapa rakaat salat gerhana itu? 2 rakaat. Ya. Yang membedakan, kalau salat 2 rakaat pada umumnya berapa kali kita ruku? Hanya 2 kali ruku. Setiap 1 rakaat 1 ruku, 2 kali sujud. Sahih? Tapi untuk salat gerhana sunnahnya setiap rakaat, ya, 2 kali ruku. Ya, 1 rakaat 2 kali ruku dan 2 kali baca Al-Fatihah dan surat. Ya. Maka ada 4 kali ruku, ada 4 kali sujud dalam 2 rakaat salat gerhana. Baik gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Kita ambil pelajaran dari hadis yang pertama yang penulis bawakan, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Yang pertama, hadis ini menunjukkan syariat salat gerhana
ketika terjadi gerhana. Ya, disyariatkan bagi orang-orang beriman untuk mengerjakan salat, ya, yakni salat gerhana ketika terjadi gerhana. Di antara sunnah yang hendaknya kita lakukan adalah mengerjakan salat. Dan terkait dengan hukum fikih salat gerhana, ada khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, pendapat mayoritas para ulama menunjukkan bahwasanya salat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah, salat sunnah yang sangat ditekankan. Jadi salat gerhana ya termasuk ke dalam ya salah satu salat sunnah yang sangat ditekankan untuk kita lakukan. Bahkan sebagian ulama ada yang menghukumi salat gerhana itu wajib. Ada yang mengatakan wajib salat gerhana ini. Ya, tapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat dalam masalah ini, ya, dan ini pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama, bahwasanya salat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Ya. Faedah yang kedua dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, adalah anjuran untuk mengerjakan sholat berjamaah di dalam melaksanakan sholat gerhana. Yakni di antara sunnah yang terkait dengan pelaksanaan sholat gerhana, sunnahnya adalah dilakukan secara berjamaah. Ya. Karena Nabi dahulu memerintahkan seseorang untuk memanggil para sahabat, mengumpulkan para sahabat, ya, agar berkumpul di masjid. Setelah mereka berkumpul maka Nabi menjadi imam. Ini menunjukkan bahwasanya salat gerhana itu sunnahnya adalah dilakukan secara berjamaah, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan bersama sahabat-sahabat beliau. Faidah yang ketiga di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah, bahwasannya salat gerhana tidak ada azan dan iqamah. Tidak disyariatkan ya untuk azan dan iqamah ketika melaksanakan salat gerhana. Ya, sunnahnya kalau ya ingin memberikan informasi, ya cukup dengan mengucapkan as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadis di atas. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah, ya. Karena azan dan iqamah itu terkait dengan salat apa? Salat wajib yang 5 waktu. Adapun terkait dengan salat gerhana, ya, maka ya ini tidak disyariatkan untuk dikumandangkan azan ataupun iqamah. Karena tidak ada riwayat bahwasanya dahulu ya para sahabat baik di masa Nabi alaihi salatu wassalam ataupun setelah Nabi wafat, mereka yang mengumandangkan azan dan iqamah untuk melaksanakan salat gerhana. Maka cukup ya mengatakan as-salatu jami'ah. Ya, ini yang diucapkan ketika hendak mengerjakan salat gerhana. Faedah yang terakhir, faedah yang keempat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah
kaifiyat atau tata cara salat gerhana, ya, tata cara salat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan, ya, 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Kaifiyat salat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Artinya, ya, dalam 1 rakaat itu ada 2 bacaan Al-Fatihah dan 2 bacaan surat. Ini dalam 1 apa? Rakaat salat gerhana. Ya, ada 2 bacaan Al-Fatihah dan 2 bacaan surat, sehingga dengan 2 rakaat salat gerhana ada 4 bacaan Al-Fatihah dan 4 bacaan apa? 4 bacaan surat. Ya, nanti akan dirincikan insyaallah pada hadis yang berikutnya. Akan dirincikan pada hadis yang setelahnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang kedua yang penulis bawakan terkait dengan salat gerhana. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Mas'ud. Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, beda ya, beda orang. Antara Abu Mas'ud dengan Ibnu Mas'ud ini 2 orang sahabat yang berbeda. Ya. Kalau Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah bin Mas'ud, ya, salah seorang sahabat yang mulia. Kalau Abu Mas'ud namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qala, sahabat Abu Mas'ud atau Uqbah bin Amir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini salah satu, yakni sunnah yang disunnahkan oleh Nabi ketika terjadi gerhana. Ya, setelah salat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah, memberikan khutbah. Ya, maka di antara khutbah yang Nabi sampaikan pada saat salat gerhana, kata Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan, kata Nabi, adalah 2 ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ayat apa namanya? Ayat kauniyah. Ya, yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya matahari dan rembulan, kata Nabi, adalah 2 ayat di antara ayat-ayat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat artinya apa jemaah? Tanda. Ya. Ayat artinya alamat atau tanda yang menunjukkan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ayatillah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yukhawwifullahu bihi ma'ibadahu. Terkadang Allah menakuti hamba-hambanya agar mereka kembali kepada Allah dengan 2 ayat tersebut, dengan matahari dan rembulan. Ya, dengan terjadinya gerhana matahari dan rembulan, Allah ingin mengingatkan hamba-hambanya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi yang mulia, wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nas wala lihayatihi. Dan sesungguhnya keduanya tidaklah hilang cahayanya, tidaklah terjadi gerhana matahari dan rembulan karena kematian atau kehidupan seseorang.
ya, matahari yakni gerhana, bulan gerhana bukan disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ingin membantah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Kenapa? Karena di antara adah jahiliyah pada saat itu, di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa itu, ya, mereka mengkaitkan terjadinya gerhana dengan kematian dan kehidupan seseorang. Ini di antara akidah orang-orang jahiliyah. Ketika terjadi gerhana, mereka meyakini ini pasti ada yang meninggal. Ya, pasti ada orang besar yang meninggal ini. Atau pasti lahir orang yang besar di kemudian hari. Maka Nabi ingin membatalkan akidah yang batil tersebut. Nabi menjelaskan bahwasannya terjadinya gerhana bukan disebabkan karena kematian atau kehidupan seseorang. Gak ada hubungannya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini untuk saddud dzari'ah, untuk menutup celah keburukan. Kenapa? Karena ya terjadinya gerhana matahari pada saat itu di zaman Nabi bertepatan dengan kematian siapa? Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena terjadinya gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan wafatnya putra Nabi yang bernama Ibrahim bin Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Nabi menjelaskan bahwasannya tidak ada kaitannya antara gerhana dengan kematian atau kehidupan siapapun. Gak ada kaitan. Hatta dia anak Nabi, gak ada kaitannya. Ya. Akan tapi semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan hikmahnya adalah untuk mengingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, fa idza ra'aitum minhuma syai'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Maka apabila kalian menyaksikan adanya gerhana matahari atau rembulan, hendaklah kalian salat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat menghadap Allah, doa, ya, minta kebaikan, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukannya malah apa? Bukannya malah sibuk nonton. Ya, lihat fenomena alam, ya, nonton bareng-bareng berjamaah, lupa salat. Ya, lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ya manusia ketika terjadi gerhana, ya, mereka sibuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan kacamata, ya, anti radiasi. Ya. Sehingga ketika terjadi gerhana, ya sibuk nonton. Ya, lupa dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya yang Nabi sunnahkan ketika terjadi gerhana bukan bereforia, ya, bukan bersenang-senang, malah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wujud ketakutan kita kepada Allah adalah kita salat menghadap Allah, kita doa tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara faidah jemaah yang Allah muliakan yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua yang penulis bawakan, hadis Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Yang pertama, disyariatkan ketika terjadi gerhana, ya, baik matahari ataupun rembulan, disyariatkan untuk kita inabah, rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan salat gerhana dan juga memperbanyak doa. Ini sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada orang-orang beriman. Ya.
Kita kembali kepada Allah. Karena Nabi mengatakan bahwasanya terjadinya gerhana itu adalah cara Allah untuk mengingatkan hamba-hambanya agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kita kembali kepada Allah, ruju', inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan salat kita, dengan doa-doa kita. Ya kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang kedua dari hadis Uqbah bin Amir, hadis ini menjelaskan ya, yakni waktu pelaksanaan salat gerhana. Ya. Batas awalnya dan batas akhirnya. Adapun batas awal salat gerhana, ya kapan kita mulai salat gerhana? Adalah ketika sudah memasuki tahap gerhana. Ya. Ketika sudah terjadi gerhana, meskipun sebagian. Ya. Ketika sudah masuk fase gerhana, ya meskipun ya baru sebagian kecil, maka salat. Ya. Ini batas awalnya, batas akhirnya adalah sampai selesai gerhana tersebut. Ya. Maka ini waktu pelaksanaan salat gerhana, ada batas awalnya, ada batas akhirnya. Ya, adapun batas awal pelaksanaan salat gerhana ketika sudah terjadi gerhana, ya sudah masuk fase gerhana meskipun hanya sebagian, dan batas akhirnya adalah ketika gerhana sudah selesai secara total. Ya. Ketika matahari kembali normal, ketika sinar rembulan kembali normal, ya, maka maknanya sudah selesai waktu pelaksanaan salat apa? Salat gerhana. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Di antara hadis yang penulis bawakan di dalam bab salat gerhana, Al-Imam membawakan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata penulis, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas fa atala al-qiyam. Maka Nabi pun berdiri, ya, mengimami salat bagi para sahabat-sahabatnya. Nabi menjadi imam, ya, mengimami jamaah para sahabat di masa itu. Fa'atal al-qiyam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan berdirinya. Ini berdirinya lama. Ya, ketika salat gerhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca suratnya panjang. Ya. Yang Nabi baca ketika salat gerhana itu surat-surat yang panjang, sehingga berdirinya lama. Tsumma raka'a fa atala ar-ruku'. Kemudian selesai membaca surat, Nabi ruku'. Ya, dan ketika ruku', Nabi pun memanjangkan ruku'nya, dibuat lama ruku'nya ini. Ya. Tsumma qama fa atala al-qiyam. Kemudian selesai ruku', Nabi bangkit lagi, berdiri lagi, baca Al-Fatihah dan surat lagi, dan cukup panjang. Ya. Nabi baca, ya, surat yang panjang. Wa huwa dunal qiyamil awal, meskipun bacaan yang kedua di rakaat yang pertama ini lebih pendek dari bacaan yang pertama. Ya. Tsumma raka'a fa atala ar-ruku' wa huwa duna ar-ruku'il awal. Kemudian selesai membaca surat yang kedua di rakaat yang pertama, Nabi ruku' lagi. Ini ruku' yang keberapa?
Ruku yang kedua di rakaat yang keberapa? Rakaat yang pertama. Ya. Nabi ruku kembali dan Nabi melamakkan rukunya, tapi tidak sampai selama ruku yang pertama tadi. Ruku yang kedua ini meskipun panjang, tapi lebih ringan dibanding ruku yang pertama. Ya. Tsumma sajada fa atala sujud. Selesai Nabi ruku yang kedua, kemudian bangkit i'tidal, kemudian Nabi pun sujud. Ya. Fa atala sujud, dan Nabi memanjangkan sujudnya, dilamakkan sujudnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma fa'ala fi rak'atil ukhra mithla ma fa'ala fi rak'atil ula. Ya, kemudian Nabi pun sujud ya, 2 kali, diselingi duduk di antara 2 sujud. Kemudian Nabi bangkit ke rakaat yang kedua, dan Nabi melakukan di rakaat yang kedua apa yang Nabi lakukan di rakaat yang pertama. 2 kali ya, baca Al-Fatihah dan surat, 2 kali ruku, dan 2 kali sujud. Ya. Tsumman sarafa wa qad injalatis syamsu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni selesai dari salatnya ketika matahari sudah normal, ya sudah kembali bersinar. Fa khataban nas, kemudian selesai salat Nabi menghadap kepada manusia, menghadap kepada para sahabat, dan Nabi menyampaikan khutbah. Ini di antara dalil yang menunjukkan disunnahkannya khutbah ketika salat apa? Gerhana. Ya. Fa khataban nas, maka Nabi berkhutbah di hadapan manusia. Fa hamidallaha wa athna alaihi. Nabi awali khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya, innas syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah 2 tanda, 2 ayat di antara ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dan keduanya gerhana ya tidak disebabkan karena kematian atau kehidupan seseorang. Ketika matahari gerhana, ketika bulan gerhana tidak menampakkan cahayanya, maka bukan karena kematian atau kehidupan seseorang, tapi semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Kata Nabi yang mulia, maka apabila kalian menyaksikan terjadinya gerhana, hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sunnah. Ketika terjadi gerhana, perbanyak apa? Doa. Fad'ullaha wa kabbiru, bertakbirlah, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, wa sallu, dan salatlah kalian. Doa, takbir, kemudian salat, wa tasaddaqu, yang keempat perbanyak sedekah ketika terjadi gerhana. Ya, ini sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan ketika terjadi gerhana. Ya, perbanyak doa, perbanyak takbir, laksanakan sholat, kemudian ya perbanyak apa? Perbanyak sedekah. Ya, selama terjadi gerhana. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Aisyah, ya ummata Muhammadin, wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang beriman, wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi subhanahu wa ta'ala min an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu.
Kata Nabi yang mulia demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala ketika ya Allah melihat hamba laki-lakinya berzina. Ketika Allah melihat hamba perempuannya berzina. Ya tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya berbuat zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalau kalian mengilmui apa yang aku ilmui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak apa? Banyak menangis. Ya. Tapi karena kita nggak banyak tahu apa yang Nabi tahu, sebaliknya kondisinya. Ya. Kebanyakan apa? Banyak tertawanya, sedikit nangisnya. Karena kita nggak tahu apa yang Nabi tahu. Ya. Tapi kalau kita tahu apa yang Nabi ketahui, ya kita nggak akan banyak tertawa. Ya, sedikit tertawa, ya, dan lebih banyak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah, ya. Hadis ini menjelaskan amalan-amalan yang disyariatkan ketika terjadi gerhana. Nabi sebutkan berapa? 4 amalan yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang beriman ketika terjadi gerhana matahari. Yang pertama apa? Perbanyak doa. Yang kedua, perbanyak takbir. Yang kedua, laksanakan salat gerhana. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ini jangan lupa amalan ini, yaitu 4 amalan ini, ya, ketika terjadi gerhana, ya. Maksimalkan untuk melakukan 4 amalan ini. Perbanyak doa kita, ya. Kemudian perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebisa mungkin kita ikut melaksanakan salat gerhana, ya. Yang keempat, sebisa mungkin kita bersedekah. Karena ini diantara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi gerhana. Faedah yang kedua, hadis yang mulia ini, ya, memberikan rincian dari hadis yang pertama yang kita bawakan. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kaifiyat pelaksanaan salat gerhana, ya, bahwasanya salat gerhana dilakukan sebanyak berapa rakaat? 2 rakaat. Hanya saja yang membedakan 2 rakaat salat gerhana dengan 2 rakaat salat yang lain, ya, di dalam 2 rakaat salat gerhana terdapat 4 kali bacaan Al-Fatihah dan surat, 4 kali ruku, ya, dan 4 kali sujud. Maka ketika imam, yakni memimpin salat gerhana secara berjamaah, ya, disunahkan baca surat yang panjang. Ya, sunnahnya baca surat yang panjang. Kemudian selesai baca surat, ruku, ya, dan disunahkan dipanjangkan rukunya. Selesai ruku, bangkit lagi, ya. Kemudian langsung baca Al-Fatihah dan surat lagi, ya. Langsung baca Al-Fatihah dan surat lagi. Kemudian setelah selesai baca surat yang kedua di rakaat yang pertama, ruku lagi. Disunahkan dipanjangkan rukunya, namun lebih pendek daripada ruku yang pertama. Kemudian bangkit i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian sujud, ya. Kemudian disunahkan dipanjangkan sujudnya, ya, sujud normal 2 kali dalam 1 rakaat sebagaimana pada salat-salat yang lain. Kemudian selesai sujud yang kedua di rakaat yang pertama, bangkit lagi ke rakaat yang kedua,
dan dia lakukan sebagaimana yang dilakukan di rakaat yang pertama. Ya, ketika selesai sujud yang kedua, kemudian duduk untuk tasyahud akhir, setelah itu dia salam. Selesai salam, maka di antara sunnah dalam pelaksanaan salat gerhana, ya, ada khutbah setelah selesai salat, di mana seorang imam disunahkan untuk berkhutbah, memberikan nasihat, ya, kepada orang-orang beriman agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hikmah terjadinya gerhana, ya, menjelaskan hikmah terjadinya gerhana kepada orang-orang beriman agar mereka kembali, ya, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga dari hadis yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini juga menunjukkan, ya, bahwasannya terjadinya gerhana semata-mata dengan kehendak Allah. Tidak ada kaitan dengan kehidupan atau kematian seseorang di atas muka bumi. Gak ada kaitannya sama sekali. Ya, maka tidak boleh kita mengkaitkan, ya, peristiwa gerhana dengan kehidupan atau kematian pihak tertentu. Kalaupun ada yang mati, ya, pada saat terjadinya gerhana, maka nggak ada kaitannya, ya. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada kaitan antara terjadinya gerhana dengan kematian seseorang, ya. Seagung apapun orang tersebut, nggak ada kaitannya. Ini Nabi jelaskan, ya, agar kita tidak mengkait-kaitkan sesuatu, ya, dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Kemudian faedah yang ketiga, keberapa? Alhamdulillah. Ya, kalau 3 ikut 3 berarti rata-rata apa? Ngantuk. Kalau masih ada yang ngingetin berarti nggak ngantuk. Alhamdulillah. Faedah yang keempat, ya, di antara faedah hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis di atas menjelaskan bahwasannya ilmu yang bermanfaat akan melahirkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang nafi' akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu itu kalau menjadi ilmu yang bermanfaat, maka akan melahirkan rasa takut seorang hamba kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi yang mulia mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian mengilmui apa yang aku ilmui, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk rasa takut seorang hamba, sedikit ketawa dan banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ilmu itu kalau seandainya bermanfaat akan menuntun seorang hamba untuk takut dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang Allah muliakan, khasyatullah azza wa jalla, inilah benteng yang paling kokoh. Ya. Benteng yang paling kokoh yang akan membentengi seorang hamba dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai motor penggerak yang menggerakkan jawarih seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan salat, ringan, ya, talabul ilmi, ringan bersedekah. Kalau seandainya, ya, hatinya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya hati kita jauh dari khasyah kepada Allah, ya, maka sangat mudah bagi kita jatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah, dan sangat berat bagi kita untuk menggerakkan jawarih kita, anggota badan kita,
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khasyah kata para ulama adalah aslul ilmi. Aslul ilmi khasyatullah. Asas dari ilmu ya adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat yang ke-28. Surat Fatir ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u." Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya. Jemaah yang Allah muliakan, kita harus berusaha untuk ya, memiliki ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas ilmu yang bersifat teori atau ilmu yang bersifat wawasan ya, bukan hanya ilmu yang sebatas di lisan, tapi hendaknya kita berusaha untuk memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menggerakkan hati kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menggerakkan anggota badan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang menjadi benteng yang kokoh yang menghalangi kita dari jalan-jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, hadis yang keempat yang penulis bawakan di dalam bab tentang salat gerhana, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Kata penulis, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, khasafatis syamsu ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana. Faqama fazi'an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bangkit dengan kondisi ketakutan. Faqama fazi'an, maka Nabi bangkit dalam kondisi ketakutan. Yakhsha an takuna as-sa'ah, Nabi khawatir kalau seandainya gerhana yang terjadi ini tanda terjadinya hari kiamat. Ya, Nabi khawatir kalau seandainya ya dengan gerhana ini maka akan terjadi hari kiamat. Hatta atal masjid, ketika Nabi takut ya, maka tempat yang Nabi datangi adalah masjid. Ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat yang Nabi datangi adalah masjid. Ya. Tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sujud, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan. Ketika Nabi merasa takut dengan gerhana yang terjadi, Nabi mendatangi masjid. Faqama fasalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat. Nabi berdiri ya dengan bacaan yang panjang. Nabi ruku dengan ruku yang panjang, dan Nabi sujud dengan sujud yang lama, yang panjang.
ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qad. Kata Abu Musa al-Asy'ari, aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan bacaan sepanjang itu, dengan rukuk sepanjang itu, dengan sujud sepanjang itu di salat yang lain. Ya, aku baru mendapatkan Nabi salat sepanjang itu bersama kami para sahabat ketika mengerjakan salat gerhana. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalam khutbahnya setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna hadhil ayat allati yursiluha Allah taala la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya ayat-ayat ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya gerhana semacam ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini kata Nabi bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Ya, terjadinya gerhana semacam ini tidak ada kaitannya dengan kematian atau kehidupan seorang anak manusia. Walakinnallaha yursiluha yukhawwifu biha ibadahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirim ayat tersebut untuk menakut-nakuti hambanya. Ini semakna dengan ayat yang kita bacakan di awal. Ya, di surat apa? Al-Isra ayat berapa? Ayat 59. Apa yang Nabi sabdakan? Walakinnallaha yursiluha yukhawwifu biha ibadahu. Allah mengirimkan ayat ini untuk menakut-nakuti hamba-hambanya agar mereka mau kembali kepada Allah. Ini semakna dengan firman Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-59. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirim ya tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Ya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dari kelalaian-kelalaian mereka agar mereka segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang masih Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah jadikan dia takut dengan adanya fenomena tersebut. Ya, tapi seorang hamba yang Allah kunci hatinya, ya maka enggak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun ditadangkan ayat-ayat yang sangat banyak, ya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, fa idza ra'aitum minha syai'an fafza'u ila Allah atau fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wastighfarihi. Maka apabila kalian melihat adanya tanda tersebut, apabila kalian melihat terjadinya gerhana, segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakukan zikir. Ingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan salat atau dengan zikir-zikir yang lain. Wa du'aihi, segera banyak doa, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wastighfarihi, dan berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara amalan yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari. Ya, bukannya kumpul makan-makan, ya kumpul senang-senang, ya kemudian apa, lihat gerhana, ya, sambil ini penuh dengan hal-hal yang Allah larang. Ya, sunnahnya adalah kita kembali kepada Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam.
Ini hadis terakhir yang penulis bawakan terkait dengan bab salat gerhana. Insyaallah kita bahas poin berikutnya terkait dengan salat istisqa di pertemuan yang akan datang.